Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah yang berkaitan dengan harta dan sosial. Zakat juga merupakan bagian dari rukun Islam. Umat Islam yang memiliki kemampuan berkewajiban menunaikan zakat. Ada 5 hikmah yang terkandung di balik kewajiban zakat. Pertama, zakat mampu membersihkan diri kita. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, terkadang tanpa sadar muncul iri dengki, muncul takabur dan sombong. Dengan zakat, kotoran yang melekat di dalam hati bisa dibersihkan. Zakatul fitri tuhratun lisaim. Zakat fitrah mampu membersihkan orang yang berpuasa. Ketika kita berpuasa, sifat kikir muncul di dalam diri ini. Dengan zakat, hati ini dapat dibersihkan. Kedua, zakat ini mampu membersihkan harta kita. Ketika kita bertransaksi dalam ekonomi, kita tanpa sadar terkadang ada keraguan di dalam transaksi itu. Bisa jadi melanggar aturan. Kerancuan di dalam berbisnis berdampak pada penghasilan. Yang penghasilan kita menjadi syubhat. Seorang pegawai terkadang ada keraguan terhadap kewajiban yang kita laksanakan secara baik. Apakah kita sebagai pegawai melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, atau muncul keraguan di dalam aktivitas kita? Dampaknya penghasilan kita juga diragukan. Dengan keraguan-keraguan yang muncul tentang penghasilan kita, zakat mampu membersihkan harta kita. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat, untuk membersihkan diri mereka dan membersihkan harta benda mereka. Zakat yang kita gunakan pada dasarnya tidak hanya untuk kepentingan sosial, tetapi juga untuk kepentingan harta kita. Harta kita yang diragukan dalam kesyubhatannya bisa dihilangkan dengan pemberian zakat kita, sehingga harta yang kita peroleh menjadi harta yang bersih. Ketiga, zakat mampu menyelesaikan problem keterpurukan ekonomi. Perputaran uang yang hanya berkisar di antara kelompok kaya bisa diselesaikan oleh zakat. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak berputar di antara kelompok kaya. Terkadang
kita melihat kelompok-kelompok kaya hanya membangun networking dengan kelompok kaya, membangun jaringan dengan kelompok tertentu. Kelompok fakir dan miskin tidak mendapatkan kenikmatan apa-apa. Dengan bergulirnya zakat dari kelompok kaya, maka perputaran akan merata. Yang fakir menikmati, yang miskin menikmati, yang kaya pun juga merasakan kebahagiaan. Jika kedua dimensi ini bergabung, maka soliditas dan solidaritas di antara mereka terbangun secara utuh. Bangunan sosial yang terkadang retak akan dikuatkan kembali dan diikatkan kembali dengan bergulirnya harta secara merata. Keempat, zakat dipergunakan untuk kepentingan umum. Masjid yang tidak selesai bisa diselesaikan dengan harta zakat. Madrasah yang mau ambruk bisa dibangun dengan harta zakat. Jembatan yang mau putus bisa dibangun kembali dengan harta zakat. Harta zakat tidak hanya untuk kepentingan diri, tetapi juga untuk kepentingan umum. Berbagai problem sosial untuk kepentingan umum yang dihadapi oleh mereka bisa diselesaikan secara baik. Jika kepentingan umum di tengah-tengah masyarakat bisa diselesaikan dengan zakat, maka mereka akan terbangun ikatan yang sangat kuat, terjalin hubungan secara utuh, maka problem sosial yang muncul di dalam kehidupan mereka secara bertahap akan diselesaikan. Yang kelima, zakat untuk kesejahteraan umat. Terkadang kita melihat zakat digulirkan secara konsumtif, tidak produktif. Dalam konteks ini, zakat diupayakan bergulir secara produktif dengan mengkaji perkiraan kebutuhan mereka. Jika mereka tukang jahit, tentu jangan digulirkan uang, diupayakan dibelikan mesin jahit. Jika mereka nelayan, jangan diberikan uang, diupayakan diberikan perangkat nelayan. Demikian juga petani, jangan diberikan uang, tapi diupayakan dibelikan perangkat yang berkaitan dengan pertanian. Jika harta zakat digulirkan secara konsumtif, tentu di pagi hari diterima, sore harinya sudah habis. Tetapi jika harta zakat digulirkan secara produktif, maka kemampuan mereka bisa dikembangkan secara baik yang kemudian menghasilkan sesuatu yang produktif. Untuk itu kesejahteraan umat bisa dibangun dengan harta zakat melalui bergulirnya harta secara produktif. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada umat Islam untuk memberikan zakat. Harapan kita diri ini bersih, harta kita bersih, masyarakat terbangun secara baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.